Apa yang salah? Tolong bantu aku ke kamar mandi, Kiana. Aku ingin buang air kecil. Pinta Rasha pada Lucky. Sebentar. Aku ambilkan jubah mandimu. Tidak perlu. Lakukan seperti tadi kau membawaku dari sofa ke tempat tidur. Rasha sudah memegang tangan Lucky sebelum Lucky beranjak dari sisi tempat tidur. Apa kau tidak malu padaku? Celetuk Lucky sambil mengangkat tubuh Rasha keluar dari selimut. Kau istriku sekarang. Kenapa aku malu padamu? Istrikon, diam. Jangan dilanjutkan, atau aku akan membuatmu jadi istriku betulan malam ini juga. Jangan macam-macam kau. Kita sudah ada perjanjian. Aku hampir terjatuh. Pegang tanganku, jangan kau lepas seperti tadi. Rasha protes karena Lucky baru saja melepaskan tangannya dan membuat Rasha oleng dan hampir terjatuh. Iya maaf. Kau jangan bicara macam-macam makanya. Protes Lucky pada Rasha dan kembali memegang tangan Rasha betul-betul, lalu mendudukkan Rasha di kloset duduk. Kiana, jangan kemana-mana. Tunggu, diam di sini. Aku tidak akan lama. Rasha memegang lengan Lucky sebelum Lucky meninggalkannya keluar kamar mandi. Aku tidak akan kemana-mana. Aku hanya membalikkan badanku. Memang kau ingin aku melihat apa kalau aku tidak membalikkan badanku? Protes Lucky pada Rasha. Rasha mengerutkan dahinya dan merasakan sakit di bagian paling penting di tubuhnya untuk membuat anak. Ada apa denganmu? Lucky yang tadinya memalingkan wajah karena tidak ingin melihat Rasha yang membuang hajat. Karena panik, Lucky akhirnya membalikkan wajahnya dan menatap Rasha. Keluarlah dulu, perintah Rasha sambil meringis kesakitan. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menemanimu di sini. Lucky memegang punggung Rasha dengan tangannya, dan matanya menatap ke wajah Rasha yang kesakitan. Keluar dulu, Kiana. Ini memalukan. Rasha bicara sambil mengepal kedua tangannya menahan sakit, dan tubuhnya pun sampai keringat dingin dengan alis wajahnya mengkerut. Hei, apa yang kau lakukan? Aku menyuruhmu keluar. Rasha protes ketika Lucky tidak keluar, justru mendekat kepadanya dan memeluk kepalanya, hingga kepala Rasha berada di tengah bawah dua gunung milik Lucky, dan Lucky mengangkat kedua tangan Rasha untuk memeluk pinggang rampingnya. Keluarkanlah perlahan-lahan. Kau bisa berpegangan padaku kalau itu terlalu sakit. Lucky tidak bicara apa-apa lagi, hanya dia menunggu Rasha menyelesaikan hajatnya. Dan Rasha pun hanya diam berusaha mengeluarkan air seninya. Walaupun itu sangat sulit, dan berkali-kali Rasha meringis menahan sakit. Apa yang terjadi padanya? Baru 2 hari dia pergi. Kemarin-kemarin dia tidak ada masalah sama sekali. Tapi apa yang terjadi padanya sekarang? Sepertinya memang ada sesuatu yang salah pada tubuhnya. Dia harus segera check up ke dokter. Gumam Lucky dalam hatinya yang tidak tahu harus berkata apa saat melihat Rasha yang kesakitan. Bahkan sulit sekali bagi Rasha untuk mengeluarkan air seninya. Padahal mereka sudah ada di kamar mandi selama 15 menit. Yang keluar justru keringat dingin karena Rasha menahan sakit. Dan Lucky pun memeluk Rasha semakin erat. Ada rasa sedih dan kasihan pada Rasha, membuat hati Lucky ikutan perih. Kiana, aku sudah berhasil. Maafkan aku karena membuatmu melihat ini. Aku sungguh memalukan, bukan? Lirih suara Rasha terdengar di telinga Lucky. Apa terasa perih? Rasha mengangguk dan tidak menjawab dengan suaranya. Tapi saat ini, dia sudah melonggarkan rangkulan tangannya di pinggang Lucky setelah berhasil mengeluarkan semua hajatnya. Aku rasa kau harus ke dokter. Kau tidak bisa membiarkan ini. Aku tidak apa-apa. Ini baru pertama kalinya terjadi padaku. Sebelumnya aku tidak pernah mengalami hal ini. Kalau aku melihatmu mengalami ini lagi, aku akan melaporkannya kepada mama dan papamu. Apa kau paham? Rasha mengangguk. Kalau terjadi seperti ini lagi, apa kau mau menemaniku ke dokter? Tapi jangan katakan apapun pada kedua orang tuaku, terutama mamaku. Jangan sampai membuatnya kepikiran dan stres. Iya, aku paham. Lucky lalu melepaskan tangan Rasha dan mengambil selang air untuk membersihkan milik Rasha. Biar aku saja.
Kau jangan khawatir, aku tidak ada perasaan apapun. Anggap saja aku hanya perawat rumah sakit yang kau bayar untuk mengurusmu. Ah, kenapa? Lucky mengernyitkan dahinya dan menatap wajah Rasha yang kesakitan ketika dia memegang milik Rasha. Apa nyeri? Rasha mengangguk dan wajahnya memerah karena malu. Aku akan menyiramnya dengan air pelan-pelan. Lalu Lucky berdiri dan mengambil air hangat untuk membersihkannya supaya tidak terlalu terasa nyeri. Rasanya mendingan dengan air hangat. Kau mau dikompres dengan air hangat? Rasha mengangguk. Bisa membantuku? Pinta Rasha sambil menatap Lucky. Lucky mengangguk dan tersenyum pada Rasha. Jangan sungkan padaku, aku akan membantumu. Lalu Lucky membantu Rasha untuk berdiri dan memapahnya lagi kembali ke dalam kamar. Kemudian mendudukkan Rasha di tempat tidur. Kau mau kemana? Tanya Rasha ketika Lucky berjalan menuju ke pintu kamarnya. Aku mau turun ke bawah, mau minta baskom sama waslap. Apa kau ingin aku mengambilkan sesuatu di bawah? Lucky bicara sambil menatap Rasha yang sedang memasukkan tubuhnya ke dalam selimut. Rasha menggelengkan kepalanya. Jangan lama-lama ya. Lucky mengangguk dan tersenyum lalu keluar menuju dapur, meninggalkan Rasha sendiri di dalam kamarnya. Sehingga Rasha punya waktu untuk merenung. Aku memalukan sekali. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhku? Aku tidak punya masalah kesehatan, apalagi dengan organ vitalku. Bahkan tadi malam, aku bisa memuaskan Audrey sampai dia kelelahan. Dan tak sanggup lagi melayaniku, hingga aku bermain sendiri di tubuhnya yang sudah ketiduran untuk menyalurkan hasratku yang sangat besar. Tapi apa yang salah dengan tubuhku? Apakah ada hasrat yang terlalu besar itu sehingga aku jadi sakit begini? Tapi aku tidak pernah bisa menahan perasaanku. Aku selalu menginginkan tubuh Audrey, bahkan membuatku sangat kepanasan. Dan sampai kadang aku tak sadarkan diri tentang apa yang aku perbuat setiap kali bermain dengannya. Apa aku harus ke dokter? Rasha tidak bisa menemukan jawaban untuk pertanyaannya. Kepalanya sakit tidak tertahankan masih belum hilang. Debaran jantungnya yang semakin kencang dan berdetak tidak beraturan dengan rasa nyeri yang dirasakannya di jantungnya. Rasha juga tidak bisa mengartikannya kenapa bisa seperti itu. Ditambah lagi sekarang, masalah yang dialami adalah di organ pentingnya, membuat Rasha agak bingung dengan kondisi tubuhnya. Klek, apa aku terlalu lama? Lucky masuk dan tersenyum pada Rasha sambil membawakan nampan makanan. Rasha menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyuruh membawa makanan kan? Rasha mengernyitkan dahinya. Lucky tersenyum dan menggelengkan kepalanya juga. Mama yang menyuruhku membawa ini. Katanya ini kesukaanmu. Dan dia sangat senang sekali, karena pas aku sampai di dapur, Mama baru saja selesai membuat ini. Lucky berjalan mendekat kepada Rasha dan menaruh nampan makanan di tempat tidur. Rasha tersenyum melihat apa yang ada di nampan. Ini kesukaanmu kan? Rasha mengangguk. Aku suka pisang goreng buatan mamaku. Hanya buatannya. Dan dicocol dengan madu. Jawab Rasha sambil mencontohkan cara makannya. Madu ini asli dari peternakan madu milik keluarga kami. Dan ini adalah madu yang terbaik.